Cek. Oke, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Iya. Dengar, Mas. Oke, selamat malam semuanya kepada para peserta. Terima kasih telah datang pada acara hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru datang, dan juga terima kasih untuk yang sudah datang sejak tadi siang. Oke, hari ini dan sebentar lagi kita akan mengikuti satu sesi polemik di Philofest yang tentu saja nanti akan sangat memberikan banyak wawasan, dan yang juga menurut saya secara personal ini akan menjadi mungkin salah satu diskusi yang sangat menarik dan powerful, karena kita akan membicarakan satu isu yang bahkan sekarang juga masih diperbincangkan di dunia filsafat internasional, yakni hubungan antara ilmu dan filsafat. Secara detail, nanti pertanyaan utama kita adalah kita akan menjawab, perlukah filsafat berlandaskan sains? Sepertinya pertanyaan cukup sederhana ya, kenapa tidak gitu. Tapi cukup pelik sebenarnya kita masuk lebih dalam, karena nanti hubungannya tentang status filsafat itu sendiri. Jika filsafat nanti berlandaskan sains, lalu apakah dia masih bisa disebut filsafat? Tapi kalau misalnya filsafat tidak berlandaskan sains, lalu berlandaskan apa? Dan kemudian gimana seharusnya nanti filsafat dan ilmuwan berkolaborasi? Ini kita akan masuk ke lika-liku itu, lika-liku yang sekarang juga mungkin akan menentukan bagaimana nantinya ke depan filsafat di Indonesia harusnya dikerjakan. Dan pada malam hari ini kita akan bersama dua scholar Indonesia ya, yang sangat capable untuk menjawab ini. Kita hari ini saya sudah bersama Dr. Arvin Go dan Dr. Fitzgerald Kennedy Sitorus. Selamat malam Pak Arvin, selamat malam Pak Fiz. Oke, Halo. Ya, halo. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dua bicara kita dahulu hari ini. Pembicara pertama kita nanti adalah Dr. Arvin Go. Beliau adalah pengkaji teologi di Cambridge University, dan sebelumnya beliau juga adalah instruktur di Stanford, affiliate faculty di Harvard, dan fellow di Princeton Theological Seminary. Dr. Arvin juga meraih gelar PhD-nya di bidang patologi di Johns Hopkins Medical School, dan MPhil-nya di University of Pennsylvania, dan MA Teologi di Saint Mary Seminary. Itu bicara pertama kita, dan bicara kedua kita adalah Dr. Fitzgerald Kennedy Sitorus. Beliau adalah dosen program studi di Liberal Arts di Universitas Pelita Harapan. Beliau adalah pengajar sejarah pemikiran, filsafat ilmu, etika, dan logika terapan. Beliau mendapatkan doktornya dari Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt Main, Jerman. Dan nanti Pak Arvin akan menjelaskan tentang saya rasa ini ya, mengapa filsafat perlu berlandaskan sains, dan nanti Pak Fitz akan yang kontranya, yang kenapa mungkin kita tidak membutuhkan sains dalam filsafat. Oke teman-teman, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner kita, Mojuk dan Kompas. Terima kasih untuk itunya, untuk dukungannya. Dan juga untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, silakan. Dan nanti kita akan juga ada klasmen kuis untuk yang bertanya. Nanti pertanyaan yang bagus, nanti kita bisa lanjutkan untuk masuk ke kuis filsafat yang akan diadakan selasa minggu depan. Oke, saya rasa cukup itu bukan dari saya. Kita akan langsung masuk ke diskusinya. Kita akan mulai dari kenapa filsafat perlu membutuhkan sains, yang akan dimulai dari Bapak Arvin Go. Untuk waktunya nanti sekitar 25 menit Pak Arvin, dan mungkin kalau nanti sudah 20 menit saya akan ngasih tahu kalau tinggal 5 menit lagi. Ya, terima kasih Pak Arvin. Mari silakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Bung Banin. Terima kasih atas undangannya. Saya senang bisa ada di sini. Ini saya share PowerPoint. Oke. Iya. Ini
ini pertanyaan topiknya menarik, cuma saya pas dapat posisinya yang sulit ini. Kok tiba-tiba filsafat harus perlu sains, waduh. Jadi saya pikir mungkin salah satu ya topik klasik yang filsafat berlandaskan sains itu ya structural realism, begitu ya. Jadi ini ada beberapa introduction sedikit, mohon yang sudah pakar analitik agak sabar sedikit, begitu ya. Jadi pembagiannya 6 topik ini ya, supaya agak cepat, ini maaf, dangkal ya, tapi supaya bisa cakupannya luas. Jadi filsafat dan sains hubungannya apa? Ini kan pertanyaan pertama. Masalahnya filsafat apa? Udah gitu kita introduction ke bagian structural realism-nya, yang epistemik dan juga yang ontic, baru saya dikonstruksi diri sendiri dulu. Udah gitu harapannya apa dengan kedua model filsafat ini. Polemik. Ini seakan-akan filsafat dan sains ini bertentangan, begitu ya. Jadi apakah ini benar sebagai suatu polemik, begitu? Menurut saya poin pertama itu sebetulnya sains lahir dari filsafat. Ya. Jadi kata pengantar ini ya, sejarah akan filsafat sains itu menunjukkan bahwa sains itu lahirnya dari filsafat, dan arti sains itu juga terus berubah dalam sejarah filsafat sains. Jadi sains itu hanya satu bagian kecil dari filsafat. Ya. Ini posisi saya begitu ya. Jadi misalnya yang orang sering ingatkan selalu sains itu adalah suatu ilmu yang memakai metode ilmiah. Ini juga dimulai dari Francis Bacon waktu dia di Cambridge. Dan metode ilmiah ini lebih dikenal dengan cara induktif, ya, di mana kita mulai dengan observasi, bentuk hipotesa, udah gitu diuji melalui eksperimentasi. Ini kita dari SD udah belajar ini, ya kan? Tapi sayangnya sebetulnya kayak zaman itu Newton sendiri waktu dia menemukan teori mengenai gravitasi, mengenai classical mechanics, itu dia sendiri nggak pakai metode ilmiah yang rekannya sendiri di kampus yang sama ciptakan, begitu ya. Jadi Newton itu nggak bisa jawab gravitasi itu apa. Newton itu juga nggak memiliki hipotesa khusus akan observasinya yang eksplisit, yang jelas nggak ada. Jadi seakan-akan a priori, begitu ya. Jadi implementasi metode ilmiah ini apakah tanpa batas? Nah, ini kritik pertama adalah dari Hume. Hume bilang dari Edinburgh, nggak bisa. Sains itu terbatas hanya dalam hal empirik aja, karena kan metode ilmiah itu pakai eksperimentasi. Kamu ada batasnya, begitu ya. Dari sense perception saja, begitu. Bahkan kausalitas pun ini yang Hume terkenal, hanyalah induksi yang tidak dapat dibuktikan. Dan induksi sebagai proses itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Proses induksi mengatakan misalnya angsa itu warnanya putih, tapi itu karena kita nggak pernah lihat angsa warna lain. Dan kita nggak bisa ngumpulin semua angsa dari segala waktu, segala zaman untuk menyatakan pernyataan itu. Gitu. Nah, jadi jika induksi itu tidak baik untuk dipakai, maka proses apa yang bisa digunakan? Ini follow up-nya saya akan highlight Popper. Popper bilang dari Vienna, dia menolak empirisisme, dia bilang sains itu falsifiable, itu yang membuat sains itu unik. Jadi sebetulnya mirip dengan Hume tadi ya. Dia ada kata kuncinya sini, falsification, dalam arti kata lain, penemuan sains itu innocent until proven guilty, begitu ya. Bisa saja terbukti salah anytime. Jadi angsa warnanya putih benar sampai ketemu angsa yang warna lain. Sifatnya tentatif, begitu. Nah, kalau sampai ketemu penemuan baru, apa yang terjadi dalam sains? Dan ini saya mau pakai Kuhn. Kuhn bilang terjadi paradigm shift. Dan paradigm shift ini terjadi sewaktu ada data-data awal yang nggak bisa dijelaskan oleh paradigm lama, udah gitu sampai akhirnya terbentuk konsensus paradigm baru untuk menjelaskan data tersebut. Jadi ada perubahan di sini. Jadi apa hubungan antara sains dan filsafat? Saya tekankan lagi, sains lahir dari filsafat. Sains bukanlah satu konsep yang monolitik, ini juga penting, ya, karena berubah terus. Apalagi kalau kita bicara mengenai filsafat fisika dibandingkan filsafat biologi atau filsafat psikologi. Dan ini saya juga kebanyakan ngomongnya mengenai IPA, ya, ilmu pengetahuan sains alam, tidak mencakup sains yang lain-lain. Gitu. Jadi sains berkembang dengan waktu. Ini juga ada berubah. Jadi kalau sains bukan lawan, apa kontribusi sains bagi filsafat sekarang? Itu kan, ini yang posisi yang saya harus defend begitu. Nah, ini saya akan mulai dengan suatu kritik dari filsuf, metaphysician, ahli metafisik. Kritiknya begini,
filsafat itu sering tidak menggunakan sains terbaru, begitu ya. Ini adalah kritik dari James Lederman dan Don Ross. Ini buku yang terkenal, Everything Must Go, kira-kira 10 tahunan yang lalu, lebih mungkin sekarang ya. Jadi, apakah setiap macam filsafat, segala macam filsafat harus menggunakan sains? Enggak. Oke, enggak. Tapi metafisika kalau tujuannya itu, metafisika juga luas ya. Tapi kalau metafisika yang ingin mendiskusikan objek, natur dan esensi dari objek tersebut, harus melihat sainsnya bagaimana. Sebaiknya begitu. Ini tergantung approach-nya bagaimana ya. Tapi baiknya tidak mengabaikan sains. Dan dia argue bahwa banyak metaphysicians yang mengabaikan sains dengan 3 cara paling tidak. Yang pertama, nggak pakai sains sama sekali. Ya. Yang kedua, pakai sains tapi sainsnya kuno. Ini saya rasa yang sering terjadi. Ini saya rasa yang paling sering. Udah gitu yang ketiga, menyatakan metafisika terletak di atas sains. Bahkan metafisika lah yang ngasih tahu sains. Sains, kamu hanyalah alat. Kita yang menciptakan hipotesa a priori, kamu saintis pakai instrumenmu yang terbatas itu di dunia fana untuk membuktikan framework metafisika saya. Begitu. Ini yang bikin dia paling jengkel, yang nomor 3. Kalau buat saya ini nggak apa-apa nomor 3. Buat saya nomor 2 ini yang problematis. Jadi contohnya apa sih kesalahan metafisika? Dia ngomel-ngomel gitu kan. Contohnya apa? Dia kasih beberapa contoh filsuf kontemporer yang terkenal. Misalnya Van Inwagen membangun metafisika itu berdasarkan atomisme. Tapi fisika telah merevisi ya, atom itu bukan hal yang paling dasar. Yang paling dasar itu adalah fields begitu ya, atau subatomic particles misalnya begitu. Jack Won Kim ini bagian philosophy of mind mendasarkan Jack Won Kim argue ada ketutupan kausalitas dalam dunia fisik. Jadi tidak ada hal-hal yang di luar itu. Dan dia mendasarkan itu dengan presupposisi microphysical property, sifat-sifat mikrofisika itu tidak overlapping bagiannya. Jadi ada sifat-sifat mereologi di sini, dua-dua mirip ya. Tapi repotnya di dalam dunia fisika, dunia kuantum fisika, udah ditemukan bahwa dunia medan itu sangat overlapping. Begitu. Jadi ini basic science-nya salah dan membangun filsafat berdasarkan basic fisika yang salah. Ini kan problematis. Begitu. Yang ketiga agak beda, ini mengenai Euclidean space. Ini kadang orang sering mengkritik Kant atau apa begitu ya, karena ada Pak Fitz ahlinya. Ruang kan dianggap biasanya Euclidean. Itu maksudnya ya 3 dimensi ya. Bisa dijelaskan dengan koordinat yang real. Yang real itu maksudnya saya semeter dari tembok, saya 40 meter dari tembok sana, saya 3 meter dari atap, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita membahas mengenai realita dunia mikro misalnya, koordinat itu harus dengan complex numbers, yaitu mengandung imaginary numbers. Jadi tidak sense kita yang common sense ini tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita percaya. Jadi tujuan metafisika yang dinaturalisir ini, naturalized metaphysics, ini untuk melawan insting diri. Karena kita pakai common sense, insting diri sendiri, pakai panca indera seringkali salah nuansa kita. Apalagi ini acuannya dari quantum physics ya. Ini dari sini mengkritiknya. Jadi mengoreksinya gimana? Ya pakai sains gitu kan. Coba gunakan sains dengan metode ilmiahnya untuk mengoreksi diri kita dan untuk mengoreksi sains itu sendiri. Begitu. Jadi inilah dorongan para saintis untuk memakai metafisika yang model begini. Tapi ada 2 masalah dengan sains. Tadi saya review sejarahnya, copong-copong bukan dengan tidak sengaja ya. Karena sains itu poinnya ada 2 tadi yang saya tekankan. Sains itu benar sampai salah kan, innocent until proven guilty, begitu kan. Right until proven wrong. Ini Popper. Udah gitu sains kan bisa berubah kalau salah. Begitu. Nah, jadi kalau mau bikin metafisika gimana dong? Gitu. Metafisika itu kan hal-hal yang tidak lepas dari yang tidak tergantung dari hal-hal yang mundane gitu, partikuler. Ini harus sifatnya mutlak begitu. Jadi apakah anti realisme itu menang? Jadi ini background-nya ada kritik dari anti realisme yang mengatakan nggak bisa, itu semua teori-teori itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa kita memegang sesuatu yang real dari sains. Jadi untuk melawan itu ada dibangun posisi structural realism. Dan structural realism ada 2 versi, satu yang epistemic structural realism atau ini mungkin Kantian structural realism.
Dan satu lagi yang konteks structural realism yang lebih keras untuk melawan anti-realisme ini. Jadi John Worrall nih esainya, dia nggak membedakan duanya, itu dua-duanya rada dicampur sama dia. Jadi structural realism itu basically bilang begini, mungkin teorinya rubah tapi strukturnya real. Nah maksudnya gimana nih? Jadi gini, kalau mau anti realis kan sama sekali berarti objeknya kita nggak bisa tahu, begitu kan? Tapi kalau mau realis klasik, objeknya kita bisa tahu. Kalau structural realis itu posisi tengah, objeknya sendiri tidak bisa tahu, tapi struktur antara relasi objek-objek itu kita bisa tahu secara tidak langsung. Jadi strukturnya yang real, walaupun dalamnya mungkin kita tidak bisa tahu, begitu ya. Nah, contohnya apa? Ini berangkatnya banyak dari fisika, misalnya classical mechanics, fisika dasar ya, yang klasik. Penjabaran misalnya total energi adalah jumlah dari energi potensi dan kinetik. Sewaktu dimasukkan kuantum mekanika, juga sama sebetulnya ya, Hamiltonian operator itu dari Schrödinger's equation, itu juga menghitung total energi mencakup aspek potensial dan kinetik. Begitu. Coba kita lihat bagian kinetiknya. Ini yang matematik cuma satu halaman top. Nah, ini kok yang fisika review sedikit. Kita misalnya tahu tenaga kinetik itu setengah mv kuadrat. Ini penarikannya dari integral, bahasa Indonesia terbatas, gaya dari suatu jarak, ya kan? Ini setengah mv kuadrat hasilnya, dan ini sebetulnya bisa juga ditulis dalam bentuk momentum kuadrat per 2m, begitu. Jadi kinetik energi kalau dalam 3 dimensi bentuknya seperti ini. Nah sekarang kalau dalam dunia kuantum ada paralel ya sebetulnya, tetap p kuadrat per 2m, cuma konstannya aja yang beda kan. Ini bentuknya Hermitiannya beda, begitu beda sedikit tapi sama sebetulnya. Jadi kalau kita lihat diturunkan, bentuknya sama, ini kuadrat semua. Dan ini ada m-nya di sini, ada m-nya di sini, cuma konstannya saja yang beda. Ini yang dimaksudkan. Mungkin detailnya berbeda, tapi struktur kinetik energinya sama, struktur total energinya sama, mathematical formulation, mathematical structure-nya itu sama. Inilah yang dicoba dipertahankan oleh para structural realist sewaktu bertentangan dengan para anti-realist. Jadi ini inspirasinya dari mana? Ini ada Pak Fitz ahlinya. Ini inspirasi dari neo-Kantianisme, dari Kant sendiri. Henri Poincaré, dia mengatakan, ya kita nggak dapat mengetahui being in itself, being an sich, itu suatu objek pada dirinya sendiri, esensinya, itu kita nggak bisa tahu secara langsung. Tapi kita bisa mempelajari relasi struktur yang termanifestasikan antara hubungan-hubungan objek-objek ini. Begitu. Jadi bagaimana kita bisa membedakan tapi antara hasil teori ilmiah dengan strukturnya teori tersebut? Ini kritik dari Stathis Silos ya. Dia sangat anti structural realism. Ini seru, tulisannya bagus-bagus. Jadi contohnya, apakah atom itu termasuk struktur atau isi teorinya? Enggak bisa bedain. Kamu cerita atom bentuknya ada nukleusnya, ada elektronnya. Itu struktur, tapi itu juga objeknya yang kamu pilih kan. Jadi apa bedanya antara dua ini? Begitu. Nah, untuk membantah kritik itu, beberapa filsuf mengambil posisi yang lebih keras lagi, yaitu ontic structural realism, dan ini di backing dengan quantum field theory. Nah, yang di OSR ini, ontic structural realism bilang begini, betul, struktur dan relasi itu adalah hal yang paling dasar, dan struktur itulah yang real. Dia begitu. Saya tidak peduli objeknya. Struktur itu real. Jadi relata itu hal-hal yang tertempatkan dalam relasi, itu boleh dibilang tidak ada. Yang penting adalah relasinya. Sewaktu kedua relasi interseksi, itu kamu bisa menemukan relata di situ. Begitu ya. Jadi relata itu kadang tidak ada. Ini posisi yang eliminatif. Tapi ada yang bilang, saya tidak tahu relata ada apa enggak. Jadi ini posisi OSR ada beda-beda. Tapi basically, relata itu subjeknya tidak memiliki hakikat intrinsik, begitu ya. Dan ini banyak sekali didorong dari quantum mechanics, dari juga Bose-Einstein statistics, dari Fermi Dirac statistik, ini bahwa tidak ada individualitas, haeksitas, itu tidak ada. Ini kalau bahasa filsafat kunonya. Jadi partikel boleh dibilang adalah relata, medan itu adalah relasi strukturnya. Ini dorongan dari teori medan kuantum. Jadi
banyak medan yang mendasari segala macam partikel, dan partikel itu hanyalah quantization. Suatu bidang itu diambil secuplik sedikit, dipartikulerkan, ya, itu baru menjadi partikel. Tapi yang mendasar itu hanyalah medan, hanyalah field. Oke, coba saya mau dekonstruksi sedikit. Saya nggak mau terlalu dengan semangat yang logical positivist begitu ya. Masalahnya apa dengan ESR dan OSR ini? Yang pertama, matematika. Struktur dari segala sesuatu itu kan terformulasi dengan matematika. Tadi saya tunjukkan rumus-rumusnya beberapa. Jadi kalau bilang posisi OSR bahwa struktur itu yang real, jadi apakah hanya matematika yang real? Hanya angka yang real? Apa artinya itu? Begitu. Dan ini balik ke asal-usulnya. Structural realism ini dipegang fisikawan, ya kan? Tapi bagaimana bidang non-science dan bidang science yang lain? Jika posisi metafisika structural realism ini sifatnya universal, mau menggambarkan segala sesuatu metafisika, tapi berangkatnya cuma dari fisika, bukan dari science, narrow sekali dari fisika. Bukankah OSR ini sifatnya sangat hyper optimistik, terlalu optimis, berupaya menjelaskan segala sesuatu hanya dengan fisika, reductionistic, sangat reductionistic karena sifat fisikanya ini. Dan yang masalah satu lagi, saya rasa masalah panstrukturisme. Jadi kalau yang real hanyalah struktur, jadi struktur itu jelasin apa? Gitu kan? Kamu bikin struktur mengenai atom, kamu menjelaskan atom, tapi kamu bilang tadi cuma strukturnya tok yang real, isinya nggak peduli loh. Jadi yang real cuma struktur, kamu struktur menjelaskan struktur, begitu. Ini pointing to what? Begitu ya. Jadi ini juga salah satu challenge secara filsafat ini ada masalah di sini. Oke, konklusi. Harapannya apa bagi metafisika yang ingin menggunakan sains? Jadi ada variasi untungnya ya. Jadi ada banyak versi epistemic dan ontic structural realism yang memberi banyak ruang untuk modifikasi. Jadi yang suka Kantian bakal agak megang ESR, diperhalus sedikit. Jadi banyak variasi di sini. Udah gitu posisi ini bagusnya ya agak posisi penengah ya. Jadi dia tidak anti realis tapi juga tidak realis total begitu. Jadi dia posisinya ini posisi penengah. Jadi ini saya rasa posisi yang baik. Udah gitu, untungnya juga karena structural realism ini berdasarkan sains, kemajuan sains itu kan banyak. Jadi dia sebetulnya banyak bahan untuk mengembangkan teorinya. Ya. Jadi di bidang non-fisika, misalnya sudah ada cognitive structural realism, ini kita bisa diskusikan itu bagaimana kita mengartikan otak kita itu sebagai suatu network, suatu pola, struktur neuro yang sinkron dengan struktur dunia luar. Dan inilah yang menciptakan suatu cognitive structural realism. Begitu. Bagi yang tahu critical idealism neo-Kantian Marburg, ini agak mirip kalau menurut saya. Non-science, SR dikembangkan di bidang ekonomi dan juga relasi internasional. Mungkin orang tahunya dari international relations ya, termen structural realism ini. Ya. Di mana hubungan antar negara itu yang lebih penting daripada isi konstituen negara itu sendiri. Begitu. Dan yang terakhir bidang teologi, karena ini kan filsafat analitik ini, structural realism ini. Jadi sebetulnya banyak bahasa dan konsep dari skolastik, filsafat skolastik yang bisa dipakai lagi. Dan itu banyak mengandung unsur-unsur teologis di situ, itu nggak semuanya harus dibuang, itu bisa digali lagi, bisa digunakan lagi. Oke, jadi filsafat perlu sains, bukan semua, tapi ada bagian-bagian yang sains sangat berfaedah. Contohnya adalah structural realism, dan ini memiliki banyak potensi. Oke, terima kasih. Sekian bagian saya. Oke. Terima kasih banyak Pak Arvin atas penjelasannya. Sangat menarik sekali ya, tadi terutama tentang presentasinya atas structural realism dan bagaimana kita harus menghadapi masalah ini secara agak bijak, karena structural realism pun juga banyak masalah. Kayak tadi, unstrukturalism itu yang menurut saya emang salah satu yang jadi misteri, kayak structures all the way down, jadi kayak turtles all the way down. Terima kasih Pak Arvin atas presentasinya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi diskusi dengan Pak Fritz. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua.
Kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Fitzgerald tentang filsafat dan ilmu. Perlukah filsafat membutuhkan sains? Silakan Pak Fitzgerald. Oke, terima kasih Bung Banin. Itu suara saya bisa didengar ya? Terdengar jelas. Oke, good. Terima kasih ya. Terima kasih Bung Arvin atas presentasinya. Itu ya membuat saya bersemangat juga karena Bung Arvin juga menyinggung Kant di situ ya. Tidak tidak menyinggung Kant. Ya, oke. Selamat malam ya saudara-saudara semua, rekan-rekan yang mencintai filsafat ya. Semoga kita bisa tercerahkan dalam diskusi ini. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung memvisualisasikan ya, memvisualisasikan materi yang akan saya sampaikan. Saya diminta untuk berbicara mengenai, apakah materi saya bisa dilihat? Ya, bisa. Jelas. Ini pertanyaannya diajukan kepada saya sudah langsung terjawab dalam judulnya ya. Apakah filsafat perlu berlandaskan sains gitu ya? Saya jawab tidak gitu ya. Tapi kalaupun ada filsafat yang tadi kalau tidak salah tangkap saya terhadap presentasi Bung Arvin yang bahwa filsafat itu berlandaskan sains atau sains berlandaskan filsafat, itu tentu hal yang menarik ya. Nah, dalam presentasi ini saya tidak mampu menampilkan istilah-istilah sains yang tadi disampaikan oleh Bung Arvin dengan sangat canggih ya, untuk mempresentasikan gagasan yang mau saya sampaikan. Itu saya akan berbicara dengan sederhana. Semoga nanti rekan-rekan semua di sini bisa menangkap ya bagaimana sebenarnya hubungan atau relasi antara filsafat dan sains, dan di mana persamaannya atau di mana perbedaannya. Nah, yang akan saya sampaikan adalah apa itu sains dan apa itu filsafat. Ya. Lalu di sini kita melihat apakah memang kalau sains sudah sedemikian canggih dan maju, dan itu kita harus akui, kemajuan dan perkembangan yang dicapai oleh sains belakangan ini sedemikian mengagumkan ya. Apakah memang dengan perkembangan itu lalu kemudian filsafat atau juga mungkin agama menjadi tidak perlu gitu ya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan apa itu sains gitu ya. Nanti Bung Arvin atau teman-teman yang di sini bisa menjelaskan lebih baik atau lebih mengerti sains, silakan dikoreksi sehingga kita bisa saling memperkaya ya. Nah, setiap ilmu itu memiliki apa yang disebut dengan dalam theory of knowledge atau filsafat ilmu, bukan theory of knowledge tapi philosophy of knowledge, itu memiliki apa yang disebut dengan objek material. Objek material setiap ilmu itu ada, dan juga ada objek formalnya. Yang membedakan ilmu dari ilmu yang lain, itu ilmu yang satu dari ilmu yang lain itu adalah objek formalnya, bukan objek materialnya. Objek material ilmu itu bisa sama, tetapi objek formalnya berbeda. Misalnya manusia itu menjadi objek material bagi banyak ilmu. Misalnya psikologi, kedokteran, biologi, anatomi, dan lain-lain. Ya. Tetapi cara ilmu-ilmu itu melihat manusia itu berbeda-beda. Itu sudut pandang atau objek formalnya. Kedokteran melihat manusia dari tubuh manusia dari sudut pandang katakanlah sistem-sistem dalam tubuh manusia. Psikologi melihat manusia dari sudut kejiwaannya. Biologi melihat manusia dari sudut katakanlah dimensi-dimensi kehidupan atau organ-organ begitu ya. Nah, itu yang membedakan ilmu yang satu dari ilmu yang lain, sudut pandang dalam melihat objeknya. Nah, sains itu memiliki objek materialnya itu dunia pengalaman empiris ya. Tadi Bung Arvin sudah menjelaskan ya. Jadi sains itu meneliti dunia pengalaman empiris. Empiris artinya berada dalam ruang dan waktu gitu ya. Jadi realitas yang berada dalam ruang dan waktu. Sementara objek formalnya, sudut pandangnya adalah artinya bagaimana dia meneliti objek material itu adalah keterukuran objek-objek tersebut ya.
Jadi sains meneliti alam empiris dengan tujuan agar fenomena-fenomena alam itu dapat dikontrol, dijelaskan, dikendalikan, atau diprediksi. Nah, untuk itu sains berusaha mencari hukum-hukum yang dapat menjelaskan objek dengan cara entah itu melalui eksperimen atau observasi, percobaan, lalu perumusan teori dan verifikasi teori. Itulah sebenarnya pada dasarnya aktivitas yang kita sebut dengan sains atau ilmu pengetahuan. Itu basicnya. Bahwa kemudian ada sains lain yang lebih canggih, ya misalnya dia hanya bergerak dalam teori yang abstrak, tidak lagi meneliti realitas empiris, itu tidak mengubah hakikat sains ya. Dengan pengertian seperti di atas, maka kita dapat menjelaskan paling tidak 3 karakter sains ya. Pertama, sains itu bersifat empiris, dia tidak meneliti hal yang supra empiris atau yang melampaui indera ya. Dia hanya meneliti bagian tertentu dari realitas indrawi. Yang kedua, sains itu secara tematis reduktif ya. Secara tematis reduktif itu artinya bahwa sains itu hanya meneliti bagian tertentu dari objek materialnya ya. Sains tidak dapat meneliti keseluruhan dari sebuah fenomena. Jadi kalau misalnya sains itu mau meneliti bakteri, ya dia hanya meneliti bagian tertentu dari bakteri itu dan dia tidak meneliti misalnya keseluruhan hal menyangkut bakteri, misalnya bagaimana asal-usulnya, bagaimana dia muncul atau hadir dalam kenyataan, lalu bagaimana dia lenyap, lalu bagaimana dia berkembang biak, bagaimana dia relasinya dengan bakteri-bakteri lain misalnya seperti itu. Hanya meneliti bagian tertentu dari bakteri itu. Itulah artinya secara tematis reduktif. Jadi itu yang membuat bahwa semua pengetahuan itu pada dasarnya, pengetahuan saintifik, ilmiah, itu selalu limitatif, terbatas ya, karena dia hanya bisa meneliti bagian tertentu dari realitas atau objek yang diteliti. Yang ketiga, bahwa sains itu secara metodis abstrak. Artinya bahwa sains hanya meneliti objek sejauh dimungkinkan oleh metode. Metode itu perlu dalam sains, karena metode itu adalah instrumen untuk mendekati, meneliti objek ya. Nah, tetapi metode itu membatasi objek penelitian sains ya. Jadi misalnya, kalau ilmu pengetahuan, katakanlah kalau kita mau menggunakan contoh dari ilmu pengetahuan sosial, kalau kita mau meneliti masyarakat dengan metode Marxis misalnya, ya, itu dengan sendirinya sudah membatasi objek yang akan kita teliti. Ya, kalau kita meneliti masyarakat dengan metode Marxis, maka kita akan memusatkan perhatian pada faktor-faktor ekonomi politis di masyarakat itu atau faktor-faktor perbedaan kelas, dan tidak lagi memberikan perhatian kepada dimensi-dimensi lain yang juga ada di masyarakat, misalnya dimensi kultural atau dimensi sosial, atau bagaimana masyarakat itu kriminalitasnya bagaimana tingkat kebahagiaannya, bagaimana mereka relasinya satu sama lain. Artinya kita terfokus kepada hal-hal yang dimungkinkan oleh metode itu, gitu ya. Itu yang 3 karakter sains menurut saya yang mengkonstitusikan sains. Nah, tetapi kalaupun sains itu terbatas, ya, itu bukan kelemahan sains, itu justru kekuatannya. Karena justru dengan keterbatasan itulah dia bisa fokus meneliti fenomena yang sangat spesifik, ya, lalu dia bisa memperoleh pengetahuan yang objektif, kalaupun kata itu masih bisa dipakai mengenai realitas yang diteliti. Nah, karena itu, karena sains itu hanya meneliti bagian tertentu dari realitas, maka sudah barang tentu dia tidak bisa mengklaim bahwa realitas yang diperoleh atau yang dikenal oleh sains itu adalah satu-satunya realitas. Ya. Ada banyak realitas lain dalam realitas kita yang tidak dapat diobservasi oleh sains atau yang berada di luar kompetensi sains. Ya. Jadi realitas ilmiah bukanlah satu-satunya realitas. Misalnya, ya, sebagai contoh,
kalau kita berbicara mengenai manusia dan dunia, ya, manusia dan dunia itu tentu bukan realitas ilmiah. Karena sains tidak pernah meneliti dunia, gitu ya. Sains hanya meneliti bagian tertentu dari dunia. Misalnya katakanlah alamnya seperti apa, misalnya unsur-unsur pembentuk alam semesta, gitu ya. Misalnya seperti itu. Atau zat-zat yang ada dalam alam semesta. Tetapi dunia sebagai sebuah konsep itu adalah realitas yang berada di luar jangkauan sains. Dunia itu adalah sebuah konsep filosofis tentang totalitas kenyataan. Gitu ya. Di situ ada kenyataan empiris, kenyataan metafisis, kenyataan ilmiah, kenyataan mistik, macam-macam di situ. Ya. Nah, jadi kita bisa mengenal realitas yang disebut dunia itu adalah realitas di luar kompetensi sains. Ya. Demikian juga manusia misalnya. Manusia itu bukanlah realitas ilmiah. Manusia itu adalah realitas lain di luar realitas ilmiah. Karena sains tidak pernah meneliti manusia. Sains hanya meneliti bagian tertentu dari manusia, misalnya saraf-sarafnya atau DNA-nya atau bagaimana otak bekerja seperti itu ya. Tapi manusia itu adalah sebuah konsep, ya, yang mencakup katakanlah totalitas makhluk yang kita sebut manusia. Ya. Jadi itu menunjukkan kalau dikatakan bahwa realitas sains atau realitas ilmiah itu adalah satu-satunya realitas, itu sangat tidak dapat diterima. Ada banyak realitas lain di luar realitas yang kita kenal dalam sains, gitu ya. Oke, nah bagaimana dengan filsafat, gitu ya? Filsafat itu berbeda dari sains. Pertama, filsafat itu tidak empiris. Filsafat juga tidak reduktif dari tema, gitu ya. Juga tidak abstrak dari segi metodologi. Filsafat itu bertolak dari pengalaman empiris, ya, tapi justru untuk melampaui pengalaman empiris. Misalnya, pengalaman akan penderitaan mendorong orang melakukan refleksi tentang makna hidup atau mengenai sejarah atau mengenai manusia, gitu ya. Pengalaman mengenai COVID-19 itu pengalaman empiris tentu, ya, tapi itu mendorong orang untuk berefleksi mengenai makna hidup, ya. Apa makna hidup saya? Kenapa orang begitu cepat meninggal, ya? Misalnya kenapa keluarga saya, saudara saya meninggal? Itu menjadi bahan refleksi, ya. Atau kalau kemudian banyak malapetaka dalam sejarah atau perang, ya, atau bencana alam yang sedemikian dahsyat lalu memakan korban, itu pengalaman empiris itu bisa memunculkan pertanyaan mengenai apakah memang umat manusia ini memiliki apakah sejarah umat manusia ini memiliki tujuan, ya? Atau jangan-jangan ini hanya perjalanan begitu saja tanpa makna, gitu ya. Itu misalnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai makna sejarah, ya. Kita tahu misalnya dari sejarah filsafat konsep mengenai teodise itu juga muncul dari pengalaman empiris ketika terjadi gempa dahsyat bumi di Lisabon pada tahun 1500-an, kurang lebih seperti itu, ya. Lalu itu memunculkan konsep atau refleksi mengenai teodise misalnya. Jadi filsafat itu bertolak dari pengalaman empiris, ya, tapi justru menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan cara melampaui pengalaman yang empiris. Nah, dari segi objek material, itu filsafat tentu berbeda juga dari sains, ya. Objek material filsafat itu adalah keseluruhan kenyataan, bukan hanya bagian empiris dari kenyataan, ya. Bukan hanya bagian tertentu. Karena itu Karl Jasper mengatakan die Spezialität der Philosophie ist das Allgemeine, gitu ya. Filsafat itu punya spesialisasi. Spesialisasinya itu adalah yang umum, gitu ya. Jadi filsafat itu merefleksikan apa saja, gitu ya. Dia bisa menjadikan apa saja sebagai bahan refleksi, misalnya alat-alat itu. Heidegger itu merefleksikan alat-alat, ya. Dia berfilsafat tentang martil, tentang palu, ya, sebagai Johannes, gitu ya, sebagai alat, ya, bahwa keseluruhan dalam lingkungan kita itu sebenarnya kita anggap sebagai alat, gitu ya, sesuatu yang digunakan untuk, gitu ya.
Filsafat juga berefleksi mengenai Tuhan, ya, mengenai masyarakat, mengenai manusia, pekerjaan, rasa bosan misalnya, ya. Kecemasan itu, angst itu menjadi refleksi mendalam Kierkegaard misalnya. Ketiadaan itu, ya, ketiadaan juga menjadi refleksi yang sangat menarik dalam filsafat, ya. Jadi ketiadaan tentu sebuah konsep yang aneh gitu, ya. Tapi kita bisa berpikir mengenai ketiadaan. Ada sebuah buku yang menulis mengenai everything about nothingness gitu, ya, atau the structure of nothingness gitu, ya. Jadi artinya ya itulah kekhasan filsafat itu, ya. Bisa saja orang mengatakan itu omong kosong, ya, tapi omong kosong tidaknya sesuatu kan tergantung juga dari wawasan, dari cara berpikir gitu, ya. Pertandingan sepak bola juga kita bisa katakan omong kosong karena ada 22 orang manusia merebut satu bola, tapi setelah bola diperoleh lalu dioper lagi ke temannya, ya, bukannya dibawa pulang bola itu gitu, ya. Itu menjadi omong kosong yang absurd gitu, ya. Nah, sama seperti itu kalau kita tidak tahu sepak bola itu apa gitu, ya. Jadi refleksi filsafat juga seperti itu, ya. Kalau wawasan kita tidak cukup, ya, kita bisa menganggap refleksi filosofis itu ya omong kosong gitu, ya. Nah, objek formal filsafat adalah sudut pandang yang sedalam-dalamnya dan seradikalnya. Karena itu filsafat melampaui yang empiris, ya. Filsafat itu tidak pernah puas hanya sebatas yang empiris. Dia selalu ingin menguak, ya, menyingkap di balik yang empiris gitu, ya. Ini contoh-contoh pertanyaan sains dan pertanyaan filsafat, ya, sehingga kita bisa melihat, ya, apakah memang kalau sains sudah sedemikian maju dan canggih, lalu pertanyaan-pertanyaan filsafat menjadi tidak ada tempat gitu, ya. Pertanyaan sains misalnya itu empiris, ya, bisa diukur, ya, atau bisa diobservasi, observable facts gitu, ya. Seberapa cepatkah benda jatuh, bagaimana cara meraih kekuasaan, ya, bagaimana virus corona menular dan berkembang biak, bagaimana cara kerja neuron-neuron dalam otak, ya, berapa berat bumi, mengapa dinosaurus punah gitu, ya, berapa jumlah kaki kecoa gitu, ya. Itu pertanyaan ilmiah, ya, bisa diteliti, diobservasi. Bagaimana cara hidup manusia di bulan, ya, itu. Tapi filsafat itu pertanyaannya lain, ya. Misalnya filsafat itu bertanya, apa itu pengetahuan dan kebenaran, ya. Itu tentu tidak bisa diteliti secara empiris, ya. Itu hanya bisa direfleksikan dengan cara-cara tertentu, ya. Apa itu kebenaran, ya? Tentu ada banyak teori kebenaran, ya. Lalu apakah manusia bebas, ya? Ini sebuah pertanyaan penting, ya. Kalau misalnya dalam ilmu-ilmu neuroscience itu mengatakan bahwa semua hal bisa dipetakan atau diketahui, lalu sebenarnya manusia tidak bebas, itu juga tidak bisa diterima, ya. Fakta bahwa manusia bisa memilih dari sekian banyak kemungkinan yang tersedia padanya, itu menunjukkan manusia bebas, ya. Misalnya kita memilih mau kuliah di mana, mau kerja di mana, mau makan di mana, ya, itu menunjukkan kita bebas, ya. Kalau kita nggak bebas, kita nggak mungkin bisa memilih sesuatu gitu, ya. Jadi manusia itu tema kebebasan menjadi sangat penting, ya. Mengapa manusia bekerja sementara hewan tidak? Itu juga pertanyaan menarik, ya. Filsafat pekerjaan Karl Marx itu dan Hegel itu muncul di situ, ya. Apakah Tuhan bereksistensi? Mengapa saya harus terkena COVID-19 misalnya? Itu pertanyaan eksistensial yang tidak bisa dijawab dengan sains. Itu tidak bisa diteliti gitu, ya. Karena itu pertanyaan eksistensial. Apakah sejarah umat manusia ini punya tujuan? Apakah LGBT atau euthanasia itu baik? Itu nggak bisa dijawab dengan sains, gitu. Dengan sains apapun gitu, ya. Karena ini filsafat itu lebih menyangkut makna, meaning, gitu, ya. Sementara sains itu lebih menyangkut fakta dan data, ya. Jadi dua wilayah yang berbeda. Apa itu keadilan? Apa itu keindahan? Jadi itu contoh-contoh pertanyaan filsafat dan contoh-contoh pertanyaan sains, pertanyaan ilmiah, ya. Sehingga seberapa canggih pun kemajuan sains, itu tetap dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan filsafat itu. Tetapi seberapa canggih pun kemajuan sains, pertanyaan-pertanyaan filsafat itu akan tetap diajukan oleh manusia. Ya, itu akan manusia tidak akan berhenti bertanya, ya. Kita akan melihat nanti mengapa dia tidak akan berhenti bertanya. Nah, lalu kalau sains sudah sedemikian maju, kira-kira apa kontribusi yang dapat diberikan filsafat, ya? Banyak sekali
kontribusi dan justru semakin banyak kontribusi filsafat di tengah-tengah kemajuan sains. Yang terutama dan penting tentu adalah bahwa filsafat dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul sebagai akibat dari perkembangan sains. Ya. Misalnya mengenai cloning manusia, apakah itu boleh atau tidak. Ya. Itu tentu jawaban atas pertanyaan itu tentu sudah di luar kompetensi saintis. Ya. Saintis tahu mengenai cara melakukan cloning manusia, tetapi menjawab pertanyaan apakah itu boleh atau tidak, itu sudah di luar kompetensi saintis. Itu masuk kompetensi filsuf, kompetensi agamawan misalnya ya, kompetensi etikus, ahli etika ya. Apakah transplantasi organ itu baik atau boleh atau tidak boleh, misalnya dengan menggunakan hewan tertentu ya. Eutanasia misalnya, artificial intelligence, cyborg gitu ya. Apakah artificial intelligence itu masih manusia atau tidak manusia? Gitu ya. Itu pertanyaan penting untuk diajukan ya. Lalu di mana hak-haknya? Ya. Apakah itu pertanyaan yang tidak lagi bisa dijawab dengan kompetensi saintis? Gitu. Lalu juga apakah sains dapat, boleh, perlu, dan harus melakukan apa yang mampu dilakukan? Itu pertanyaan etis tentu ya. Banyak hal yang sains dapat lakukan, tapi apakah kalau dia dapat melakukan itu, dia boleh melakukan itu? Masalah etika ya. Dan perlu melakukan itu atau harus melakukan itu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan penting yang filsafat dapat membantu kita untuk menjawabnya. Misalnya pertanyaan mengenai keadilan ya. Sekarang misalnya banyak teori-teori keadilan, tapi paham keadilan mana yang paling baik ya? Itu sains tidak bisa menjawab itu. Ya. Sistem pemerintahan mana yang paling baik? Apa dampak big data terhadap kebebasan dan otonomi manusia? Apakah manusia semakin bebas atau justru semakin tidak bebas ya? Kalau semua data-data mengenai diri kita itu dipegang oleh institusi tertentu, apa dampaknya? Itu tentu pertanyaan yang tidak lagi bisa dijawab oleh sains. Ya. Apakah teknologi membuat manusia semakin manusiawi? Ya? Apakah teknologi digital membuat kita semakin bebas? Itu pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan juga politis. Ya. Lalu mengenai paham-paham yang berkembang belakangan, naturalisme, positivisme, dan saintisme. Gitu. Apakah paham-paham ini membuat kita semakin manusiawi atau justru mereduksi kemanusiaan kita? Ya. Jadi banyak sekali fenomena dalam kehidupan kita sekarang yang menimbulkan pertanyaan, dan untuk menjawab pertanyaan itu kita membutuhkan bantuan refleksi filsafat. Ya. Karena itu seorang filsuf Ludwig Wittgenstein itu mengatakan bahwa ini juga sering dikutip oleh orang yang sedemikian mendewakan sains ya, pendapatnya Ludwig Wittgenstein, karena dia mengatakan bahwa mengenai hal yang tidak dapat dibicarakan kita harus diam gitu ya. Tetapi Wittgenstein sendiri mengatakan bahwa filsafat itu bukan ilmu alam. Kata filsafat menurut dia harus diartikan sebagai sesuatu yang berada di atas ya, di atas atau juga mungkin di bawah ya. Ya, dia tidak mengambil sikap apakah filsafat itu di atas atau di bawah, tetapi yang jelas dia tidak sejajar gitu ya. Bukan di samping ilmu-ilmu alam ya. Mengapa? Karena urusannya berbeda gitu ya. Filsafat dan sains itu memiliki tujuan yang berbeda. Juga karena itu kepentingannya juga berbeda. Ya. Nah, yang terakhir adalah bahwa filsafat itu adalah kebutuhan manusiawi. Ya. Martin Heidegger itu mengatakan, as long as man remains the animal rationale, he is also the animal metaphysicum. Ya. Jadi sepanjang manusia itu adalah makhluk rasional, maka dia juga merupakan makhluk metafisika. Manusia tidak akan berhenti menciptakan pemikiran-pemikiran metafisis selama dia masih berpikir. Gitu ya. Artinya filsafat, secanggih apapun sains, dia tidak akan mungkin membuat filsafat menjadi tidak penting atau tidak perlu. Gitu. Karena dengan rasio kita, dengan pikiran rasional kita, kita tidak akan pernah berhenti bertanya tentang apa saja. Itu hakikat dari kemanusiaan kita. Kita selalu bertanya, gitu ya.
Dan untuk itu kita perlu berfilsafat, melakukan pemikiran spekulatif. Manusia itu tidak pernah puas terhadap apa yang terberi kepadanya secara empiris. Secara kelahiran agama kan juga begitu. Manusia yang bertanya mengapa petir ada, mengapa bencana alam terjadi, ya, ada apa di balik kenyataan ini, gitu ya. Itu kan hal yang sangat naluriah, gitu ya, dari manusia. Dan itu tidak bisa lagi dijawab dengan hanya terbatas pada jawaban-jawaban empiris. Dan untuk itulah manusia perlu berfilsafat, perlu pemikiran spekulatif, artinya dia harus berani melakukan pemikiran yang melampaui dunia yang empiris demi kebutuhan rasional kita, ya. Karena kita butuh jawaban, ya, karena kita bertanya, gitu ya. Jadi itu yang membuat bahwa secanggih apapun sains berkembang, filsafat akan tetap relevan. Karena itu tadi, filsafat itu menyangkut makna, meaning, ya. Sementara sains itu menyangkut data dan fakta, ya. Dan manusia itu selalu berusaha mencari makna kehidupannya, ya, memaknai hidupnya, ya. Disiplin ilmu filsafat, ya, itu tidak lain dari upaya sistematisasi dan teoretisasi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam wilayah dunia kehidupan itu. Artinya wilayah dunia sehari-hari. Hidup saya ini apa maknanya, apakah Tuhan itu ada atau tidak, apa itu keadilan, itu pertanyaan-pertanyaan keseharian, ya. Nah, munculnya disiplin ilmu filsafat itu kan dalam rangka merefleksikan itu secara lebih akademis dan sistematis, ya. Jadi disiplin ilmu filsafat juga akan tetap ada, ya. Itu kan sama dengan ekonomi. Ekonomi itu adalah cara bagaimana orang memenuhi kebutuhannya, ya, menata kehidupannya, mencari nafkah dan segala macam. Lalu ilmu ekonomi adalah upaya yang lebih sistematis dan akademis untuk memikirkan fenomena itu, gitu ya. Jadi sama dengan filsafat, karena manusia tetap mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis, dia tetap berfilsafat dalam hidupnya, dalam dunia kehidupan, dan oleh karena itu disiplin ilmu filsafat juga akan selalu ada, ya, karena sebagai upaya untuk mempercakapkan atau memikirkan pertanyaan-pertanyaan dalam dunia kehidupan itu dengan cara yang lebih akademis dan sistematis, ya. Jadi itu sedikit presentasi dari saya. Saya tidak akan panjang-panjang sehingga kita bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Fitz. Terima kasih banyak Pak Fitz atas presentasinya, sangat menarik sekali, ya, dan sangat bold sekali statement-nya tadi, dan kita juga mendapatkan pemisahan yang sangat jelas antara filsafat dan sains, dan mengapa filsafat membutuhkan sains. Dan nanti untuk 20 menit ke depan kita akan melihat diskusi antara Pak Arvin dan Pak Fitz. Kita akan ke Pak Arvin go dulu. Silakan jika Pak Arvin ada tanggapan atau mungkin ya tanggapan atas presentasi Pak Fitz Geral, terutama tentang tadi sepertinya ada asimetri antara filsafat dan sains, di mana mungkin filsafat nggak butuh sains, tapi sains justru membutuhkan banyak renungan-renungan filsafat. Dan jika ada pertanyaan juga disilakan. Silakan Pak Arvin, tentunya 5-10 menit. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak Fitz. Saya senang bisa ketemu. Cuma sayang sekali ketemu langsung udah diadu kita. Saya senang penjelasannya. Saya setuju. Susah nggak setuju, ya, penjelasannya. Soalnya memang posisi filsafat itu memang jauh lebih luas, sains itu kecil dan anaknya filsafat begitu. Jadi ya kalau ada yang bisa dipakai dari sains, ya mengapa tidak begitu, ya. Paling tidak dari aspek empirisnya mungkin membantu kita membentuk posisi filsafat yang lebih baik begitu, ya. Jadi mungkin dari contoh-contoh Pak Fitz yang dalam ranah misalnya filsafat moral begitu, bagaimana sains bisa membantu, ya, walaupun misalnya sains tidak bisa memberitahu kita apakah suatu tindakan seperti aborsi atau euthanasia itu benar atau tidak, tapi
sains bisa memberi data, fakta supaya filsafat bisa berefleksi dengan lebih jelas. Saya rasa itu kita dua-dua setuju, ya kan? Jadi sains itu memberi masukan, bantunya itu begitu. Yang repot kadang saintis ini memiliki prasuposisi filsafat tertentu, udah gitu berdasarkan datanya langsung mengambil posisi etika berdasarkan sains begitu. Dan ini problemnya di situ yang Pak Fitz mungkin dorong kembali begitu. Jadi saya overall setuju. Paling mungkin pertanyaan saya ke Pak Fitz adalah mengenai yang tadi Kantian tadi yang saya bahas tadi. Apakah menurut Pak Fitz gagasan dari neokantianisme ini ya, bahwa walaupun kita tidak bisa mengetahui Ding an sich, tapi kan juga ada constitutive principle kan, ada regulatif, ada konstitutif. Jadi pure reason itu tetap walaupun tidak bisa konstitutif mengetahui objeknya Ding an sich langsung, tapi mempunyai regulative principle, membentuk, bisa tahu regulatif itu mungkin yang dianggap sebagai strukturnya, dan strukturnya itu ya real, itu dapat diketahui. Jadi apakah Pak Fitz setuju dengan posisi structural realist yang paling tidak epistemik, yang versi neokantiannya? Apakah Pak Fitz setuju dalam hal ini? Itu yang saya interested. Mungkin di situ kita ada overlap ya. So kalau cerita filsafat luas di sains nggak klop, tapi kalau bagian itunya structural realismenya, epistemic realismenya, strukturnya itu mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut begitu. Baik. Udah mungkin saya gitu Silakan. dulu. Ya, silakan Pak Fitz untuk jawabannya. Terima kasih Bung Arvin ya. Memang tidak enak kita langsung berdebat begini ya, tapi asik juga ya. Langsung akrab. Ini sebenarnya pertemuan keberapa kita ya, udah berapa kali bertemu ya. Nah, mengenai structural realism itu terus terang saya kurang mengetahui persis itu ya. Yang saya justru akan tertarik untuk membacanya itu adalah yang interpretasi yang filsuf Prancis itu loh, siapa itu si yang baru itu yang Meilsok siapa itu ya. Terus ada juga sekarang ada juga sekarang yang dari Jerman juga yang muncul dengan juga menyangkut ini kan pertanyaan yang juga muncul dalam tradisi filsafat analitis ya. Bagaimana kita bisa mengetahui dunia sebenarnya? Bagaimana pikiran kita, realitas mental itu, mentalitas kita, pikiran bisa mengetahui sesuatu mengenai objek empiris non mental gitu ya. Nah, itu kan pertanyaannya sebenarnya. Dan kalau tadi Bung Arvin, lalu ada para filsuf dari tradisi analitis seperti John McDowell itu ya, Peter Strawson, Daniel Dennett itu juga mencoba menjelaskan kemungkinan pengetahuan dengan bertolak dari Immanuel Kant gitu ya. Nah, structural realism itu apakah itu seperti kalau dalam tadi Bung Arvin mengatakan neokantianism itu masa Marburg gitu ya. Mereka kan mengatakan bahwa positivisme atau upaya untuk menjelaskan pengetahuan dengan semata-mata bertolak dari positivisme atau empirisme itu tidak mungkin ya. Jadi bagaimanapun pengetahuan itu hanya mungkin karena ada struktur dalam diri kita yang memungkinkan kita mengetahui realitas. Jadi struktur itu, jadi misalnya hukum-hukum alam itu sebenarnya bukanlah hukum-hukum alam itu. Mereka bilang begitu ya. Hukum-hukum alam itu sebenarnya adalah hukum-hukum pikiran kita yang kita terapkan kepada alam gitu ya. Yang kita lihat di alam itu hanya fenomena biasa ya. Apel jatuh gitu ya. Lalu ya tidak ada hukum di situ ya. Ya apel selalu jatuh, durian jatuh gitu ya. Tetapi dan alam juga tidak mengatakan hukum-hukumnya kepada kita. Lalu mereka mengatakan hukum-hukum alam itu sebenarnya tidak lain dari hukum-hukum pikiran kita yang kita terapkan untuk menjelaskan fenomena alam gitu ya. Jadi telah selalu ada struktur dalam pikiran kita yang membuat seluruh realitas itu kita lihat sesuai dengan struktur itu gitu ya.
Itu yang kemudian dikritik oleh, ada juga filsuf analitis, itu the myth of the given gitu ya. Myth of the given itu seakan-akan realitas itu terberi ada di sana secara objektif, lalu menunggu untuk diketahui gitu ya. Nah itu dia tolak itu juga dari siapa lupa saya itu, baru kemarin presentasi mengenai itu. Nah itu maksud saya, dan ya dalam hal itu saya setuju Bung Arvin bahwa memang realitas yang telah kita temukan adalah realitas yang telah selalu terstrukturkan oleh pikiran kita. Realitas itu tidak pernah terberi kepada kita, itu adalah mitos itulah mitos yang dianut oleh empirisme gitu ya. Realitas telah terberi di sana, objektif, diam untuk kita ketahui gitu ya. Itu tidak pernah. Objek itu sendiri sebenarnya kita lihat telah selalu dalam bentuk yang distrukturkan oleh pikiran kita. Apakah itu yang dimaksud dengan struktural realisme? Saya kurang tahu. Saya belum mempelajari itu, Bung Arvin. Ya, saya setuju. Memang kalau ingat-ingat masa Marburg disebutnya mungkin critical idealism mungkin ya. Malah lebih mendalam daripada Kant, lebih solipsistik boleh dibilang kalau kasarnya begitu. Dan lucunya Henri Poincaré ini yang idealisme ini, struktur yang ideal ini malah dia bilang itulah yang nyata, di-push keluar malahan begitu. Saya rasa ini uniknya dia mengambil neokantianisme tapi dijadikan realita sama dia. Jadi saya tidak tahu apakah neokantian sendiri akan suka dengan hal ini, karena sifat ingin menemukannya itu semangatnya sama, ada semangat positivisnya itu memang ada sama di critical idealism dan critical realism. Jadi mungkin di structural realism itu memang mirip di bidang itu. Oke, baik. Apakah sudah cukup Pak Arvin untuk pertanyaannya dan jawabannya? Saya sih udah. Oke. Sekarang mungkin waktunya untuk Pak Fitz. Silakan Pak Fitz jika ada tanggapan atas presentasinya Pak Arvin, dan jika ada pertanyaan atau mungkin tanggapan dan mungkin juga kritik, disilakan. 5-10 menit. Untuk saya kayaknya pertanyaan belum ada ya. Tadi yang tadi saya catat mengenai saya kalau diperbolehkan bertanya, justru mau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai epistemic structural realism itu, ESR itu yang inspirasi dari Kant itu. Apakah itu yang barusan kita bicarakan maksudnya? Epistemic structural realism. Ya, itu yang tadi baru kita bicarakan begitu. Jadi tetap mereka tetap menerima Kant bahwa Ding an sich-nya itu tidak dapat dijangkau. Noumenanya tetap terjaga begitu. Kalau yang ontik itu didorong, strukturnya itu betul-betul nyata dan apa yang ditunjuk dengan struktur itu betul-betul ada. Jadi itu ontik itu, yang ontik structural realism itu mencoba memberi metafisika yang komplit berdasarkan fisika. Sedangkan yang epistemik enggak. Ya ini sebagai alat saja, sebagai instrumen saja. Formula matematika ini adalah formula. Jika formulanya menunjukkan ada suatu medan atau ada suatu gaya, yaitu hanyalah cara kita untuk mengerti alam, untuk mengukur alam. Ini ada konsep mengukur alam. Sedangkan yang ontek bilang enggak, alat ukurnya itu ya pasti nyata. Kalau alat ukurnya nggak nyata, kenapa kok bisa hasilnya tepat terus? Begitu. Jadi ada perbedaannya di sini. Jadi yang posisi ontik itu lebih keras, sedangkan yang epistemik saya rasa masih tetap menghargai Kant bahwa ini adalah alat ukur. Begitu. Baik, bagaimana Pak Fitz? Ya, dari saya cukup ya. Mungkin barangkali ada dari peserta yang lain yang membuat kita bisa perdebatannya lebih seru ya. Baik. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke peserta, kita masih ada sebenarnya 5 menit untuk sesi yang sebelum non-peserta. Saya sebenarnya ingin ada pertanyaan. Kebetulan juga saya cukup interest dengan topik ini, dan saya ingin dapat jawaban dari kedua pembicara. Tadi kebetulan juga kita ngomongin Kant, dan Kant juga terkenal dari teori pengetahuannya yang mengatakan bahwa tadi ya, yang kita sebut nomena, enggak, dan sebenarnya tadi disarikan dengan baik dengan Pak Fitz dengan mengatakan hukum alam itu sebenarnya itu hukum pikiran kita. Pertanyaannya adalah saat kita tidak mendasarkan itu dengan kemajuan misalnya
neuroscience dan dengan hal-hal lain yang ilmu maju kan, sudah maju ya, pengetahuan tentang misalnya otak, tentang bagaimana kita punya representasi, bagaimana statement itu kita sebut sebagai benar. Apa truth maker-nya gitu, kayak apa yang buat dia benar bahwa itu sebenarnya itu kan kayak secara tidak langsung kan membuat suatu teori tentang pikiran dan realitas bahwa representasinya hukum alam itu adalah representasi sebenarnya dari cara struktur pengetahuan kita yang sudah tertanam kita sebagai manusia ini. Lalu bagaimana kalau dari perspektif Kantian sendiri, bagaimana itu bisa disebut benar, sedangkan saat kita mengatakan representasi manusia, kita tidak bisa melupakan bahwa harus ada, ini ada tandingan juga di neuroscience. Bagaimana neuroscience juga mengetahui gimana kita bisa mengindra dan sebagainya. Itu mungkin pertanyaan untuk Pak Fitz, dan pertanyaan untuk Pak Arvin adalah, sebenarnya kalau dari sisi neuroscience sendiri, untuk Pak Arvin itu bagaimana melihat klaim-klaim Kant yang itu kadang-kadang overlap ya, kadang-kadang dia juga ngomongin pengetahuan, apakah dia mengatakan pengetahuan sebagai otak gitu, dan sejauh ini bagaimana menurut Pak Arvin secara empiris itu pandangan Kantian. Mungkin di situ sebelum kita masuk ke peserta. Mungkin siapa yang mau menjawab dulu, apa Pak Fitz dulu atau Pak Arvin dulu? Suara saya bisa kedengaran jelas ya? Terdengar jelas, Pak Fitz. Oke, ya. Kalau saya tidak salah menangkap pertanyaan Bung Banin itu ya, bagaimana kita tahu bahwa observasi kita mengenai neuron-neuron itu benar tadi atau bagaimana? Oh gini, maksudnya bagaimana kita sebagai misalnya Kantian atau orang yang percaya bahwa kita nggak butuh ilmu, kita bisa mengatakan bahwa statement Kant atau sari dari pemikiran Kant itu bahwa sebenarnya hukum alam itu adalah representasi dari pikiran kita dan bukan memang realitas dunia. Padahal kan saat kita ngomongin representasi itu kan ilmu juga punya teorinya sendiri bahwa tentang dari neuroscience. Dia juga punya teori tentang apakah ini representasi dari pikiran kita, apakah memang itu hukum alam yang terjadi di dunia. Kalau dari Pak Fitz sendiri, bagaimana itu kita bisa mendasari bahwa itu memang benar, kayak pernyataan seperti tadi? Oh ya, oke. Memang pemikiran Kant itu kan sebenarnya khusus untuk ilmu-ilmu alam ya. Ilmu alam dengan paradigma Newton gitu ya. Jadi benar tadi yang dikatakan Bung Arvin itu yang pertama ya. Jadi bagaimana ilmu alam atau penelitian mengenai alam itu terjadi atau mungkin gitu ya. Di situ objeknya jelas ya, penelitian ilmu alam ya. Lalu karena itu kan sebenarnya yang dilakukan oleh Immanuel Kant itu adalah sebagaimana ditulis dalam bukunya Critique of Pure Reason itu adalah metafisika ilmu alam sebenarnya. Jadi ilmu alam itu ada, penelitian mengenai alam ada, lalu dia mau membicarakan bagaimana ilmu alam itu mungkin gitu ya. Nah, jadi di situ konteksnya ya. Tentu kalau ini diterapkan ke ilmu-ilmu sosial itu nggak tepat ya. Di situ keterbatasan dia. Kalau misalnya tadi penelitian mengenai neuron-neuron yang juga diteliti oleh sains itu ya, tentu menurut saya konteksnya sudah agak berbeda, sekalipun sains itu neuroscience itu mungkin termasuk ilmu alam ya, tetapi konteksnya sudah agak sedikit berbeda karena di situ adalah observasi mengenai bukan lagi alam objektif gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu dia. Soal kebenaran, bagaimana pengertian mengenai kebenaran itu, Immanuel Kant itu mengkritik kebenaran korespondensi sebenarnya ya. Jadi karena tadi dikatakan mengenai kebenaran, bagaimana kita tahu itu benar gitu. Kebenaran korespondensi kan kesesuaian antara statement dan objek gitu ya. Ada korespondensi, adequatio intellectus et rei gitu ya. Nah, kan itu mengkritik itu ya, karena sebenarnya kalau dikatakan kesesuaian antara objek dan pernyataan itu ya, dia akan mengatakan ya objek itu sendiri sebenarnya telah selalu kita konstruksi gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan buku ini merah, kemerahan itu sendiri sebenarnya adalah hasil konstruksi kita. Jadi
sebenarnya di situ tidak ada kesesuaian antara pernyataan dan objek gitu ya. Yang di situ adalah kesesuaian antara pernyataan dan pikiran gitu ya. Karena kemerahan dari buku itu adalah hasil konstruksi kita juga gitu ya. Bukan, ya itu tadi, kita nggak tahu objek itu pada dirinya sendiri gitu. Nomena gitu ya. Jadi dia sendiri mengkritik teori kebenaran korespondensi ya. Itu yang bisa saya berikan jawaban untuk menjawab pertanyaan Bung Manin ya. Saya nggak tahu apakah ini bisa menjawab atau tidak gitu. Itu masih mute. Oh maaf, oke. Mungkin sedikit lagi Pak Fit, untuk memperjelas saja juga. Tadi maksud yang saya kebenaran itu lebih ke bagaimana statement Kant sendiri itu benar. Jadi kayak lebih self-reflection truth gitu. Gimana kan bisa kayak menjamin bahwa saat dia mengatakan bahwa hukum alam itu terjadinya di pikiran, dia melandaskan itu pada apa? Jadi kayak lebih ke meta, bukan tentang pernyataan kita tentang misalnya warna merah atau warna yang lain, tapi lebih ke pernyataan Kant itu sendiri, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa memang kita itu saat kita mengatakan hukum alam itu sebenarnya representasi dari nah ya. Oke, Ya. Oke, saya mulai menangkap sekarang ya. Itu yang disebut dengan katakanlah pengetahuan transendental ya. Jadi pengetahuan yang kita peroleh bukan berdasarkan observasi atas objek empiris, tetapi pengetahuan yang kita peroleh melalui argumen yang memperlihatkan bahwa ini menjadi syarat-syarat kemungkinan dari sesuatu gitu ya. Itu pengetahuan transendental. Jadi seluruh kategori-kategori itu memang kita tidak tahu, kita nggak bisa membuktikan itu secara empiris atau secara metafisis ya. Tetapi secara transendental itu bisa dibuktikan karena justru dengan kategori-kategori itulah pengalaman menjadi mungkin. Kalau mereka tidak ada, maka pengalaman tidak mungkin. Itu di situ letak transendentalitasnya. Nah, pertanyaan Bung Banin itu bagaimana itu dia tahu ya? Nah, itu juga pengetahuan transendental. Artinya itu menjadi konklusi atau implikasi ya yang ditarik dari tadi apa yang dikatakan oleh Bung Arvin menjadi yang sebagai struktur pemikiran itu ya. Artinya kita tidak tahu karena pikiran kita telah selalu mengkonstruksi objek apa saja, maka kita tidak tahu objek pada dirinya sendiri gitu ya. Implikasinya adalah ini bentuk pengetahuan transendentalnya, dari situ bisa disimpulkan bahwa hukum-hukum alam juga adalah hukum pemikiran kita yang kita terapkan kepada alam. Jadi itu semacam kesimpulan yang ditarik ya sama dengan kesimpulan yang ditarik berdasarkan keniscayaan struktur itu dalam mengkonstruksi setiap objek ya. Sama dengan konsep noumena sebenarnya kan juga itu adalah implikasi logis ya, implikasi logis dari fungsi struktur pikiran kita ya. Kita kan tidak bisa membuktikan, coba buktikan fenomena itu ada atau tidak ada ya. Tetapi itu adalah semacam implikasi dari karena struktur pikiran kita sudah langsung bekerja setiap kita melihat objek apa saja. Jadi katakanlah struktur pikiran kita itu seperti kacamata biru dan setiap objek yang kita lihat langsung berwarna biru. Itu bisa dari situ bisa ditarik implikasi. Itu berarti kita tidak mengetahui objek pada dirinya sendiri gitu ya. Itu implikasinya. Karena kacamata ini tidak bisa dilepaskan, ini menjadi struktur ya. Jadi itu implikasinya adalah ada noumena gitu ya. Tidak bisa ditunjuk noumena itu seperti apa gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kan itu banyak menarik sebuah kesimpulan yang merupakan implikasi dari pernyataan-pernyataan logisnya. Kira-kira begitu, Bung Bani. Ya, baik, Pak Fit. Sudah sangat jelas. Terima kasih. Sekarang untuk Pak Arvin, bagaimana? Yang tadi tentang overlapping klaim tadi. Sekarang saya sudah lupa, sekarang udah lupa pertanyaannya. Coba ulangi lagi. Ya. Mungkin tadi karena kadang kan filsuf suka membuat klaim yang overlap gitu. Kayak mungkin tadi saat kan bilang representasi, dan padahal neuroscience juga punya pemahaman sendiri tentang representasi, tentang realitas, tentang klaim-klaim itu. Ya, bagaimana kalau dari pandangan dari Pak Arvin sendiri yang bergelut juga di bidang itu?
Iya, kadang orang suka mengkritik Kant, oh Kant itu salah, konsep-konsep a priorinya itu tidak tepat, dunia nyata itu dunia objektif itu yang ditemukan dengan empiris. Kadang orang nyerang Kant begitu. Tapi misalnya yang khusus mengenai neuroscience, konsep Kant itu sangat baik sebetulnya sewaktu dia mencoba menjelaskan diri kita itu ada sebagai fungsi yang menyatukan sensibilitas dan juga dengan rasio understanding kita untuk menginterpretasi data itu. Tidak ada suatu pengalaman yang tidak diinterpretasi, dan kesatuan itulah unity of perception itu ya. Itulah yang menimbulkan diri kita, itu kan dia punya argumentasikan begitu, dan itu sebetulnya di neuroscience itu diterima. Banyak neuroscience yang mendukung hal itu, pengertian akan diri ini sebagai kognitif yang menginterpretasi gitu, karena ada kesatuan data dan interpretasi. Jadi itu sinkron menurut saya, tidak ada masalah di situ. Ya. Udah gitu pertanyaan, ya ada pertanyaan lagi saya. Ya, Ya, baik. oke. Makasih, Marvin. Oke, kita masih ada waktu. Kita tadi kan mulai jam lebih 10 menit ya, jadi kita nanti selesai 19.30 tambah 10, 19.40-an, jadi kita masih ada waktu sekitar 15 menit, 20 menit untuk ngobrol sama partisipan. Di sini ada, kita nyoba 3 pertanyaan dulu. Nanti kemudian kalau masih ada waktu, kita akan nambah lagi 1 pertanyaan. Yang pertama ini, mungkin nanti 2 Romo Otto ada pertanyaan itu, ini. Romo Otto. Bagaimana, Pak Fitz? Romo Otto ada itu dari Flores itu. Oh iya. Halo Romo. Ini ada 4 pertanyaan dulu ini, yang 2 pertanyaan pertama ini sebenarnya untuk Pak Arvin. Pertama dari Ahnaf tadi. Sebentar saya cari tadi agak hilang. Nah, sebentar. Nah nih, dari Muhammad Keturunan Ahnaf, ini pertanyaan untuk Pak Arvin. Kalau realisme struktural itu benar, berarti terdapat struktur yang menjembatani realitas mikro dan makro. Sehingga apa solusi dan justifikasi realisme struktural atas problem inkompatibilitas struktural antara kuantum dengan relativitas? Apabila problem tersebut tidak dapat dibendung oleh realisme struktural, lantas apa justifikasi sebagian filsafat membutuhkan sains? Jika struktur itu sendiri gagal menjelaskan relasi atas properti dari realitas. Ini saya copy lagi pertanyaannya untuk ada di awal di seri send lagi. Ya, terima kasih. Gimana? Ada beberapa respon terhadap itu. Jadi yang satu, yang mau aman ya balik ke epistemik, bilang ya makanya itu justru kita nggak tahu kenyataannya gimana. Lihat, ini tidak bisa digabungkan. Tapi rumus matematikanya nanti yaitu akan kita temukan begitu ya. Ini posisi epistemik. Ini Chow, namanya Tianyu Chow di Boston University, posisi dia seperti ini terkenal sekali. Udah gitu, tapi ada posisi yang lain juga yang menekankan ya bisa, cuma belum ketemu aja. Kita tidak bisa belum menemukan quantum gravity, hubungannya bagaimana, kita belum menemukan saja. Tapi kalau sudah ditemukan, ya entar itu juga akan diperjelas juga. Jadi filsafatnya lebih open. Ya, tunggu sains saya kasih masukan apa ya, entar itu akan terbentuk juga. Jadi makanya saya bilangnya ada sifat optimismenya di sini, begitu. Oke, baik ya, sudah cukup jelas sepertinya. Pertanyaan kedua masih untuk Pak Arvin. Ini dari Bona Hasan. Pertanyaannya ada 2 sebenarnya. Pertama, katakanlah problem sains tadi adalah sains benar sampai salah. Sains berubah kalau salah. Dalam hal ini sains sangat dekat dengan status quo. Apakah dengan demikian filsafat menempati posisi yang lebih progresif dibandingkan sains? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya dari Bona Hasan adalah, jika struktur adalah cara justifikasi yang diambil SR, strukturalism tadi, untuk membuat tetap relevan, bagaimana posisi yang sama menjawab kemungkinan emergence atau emergence property yang mungkin tidak ditangkap struktur? Kalau menurut itu bagaimana, Pak Arvin? Yang pertanyaan pertama saya nggak gitu. Ya, saya tulis lagi di. Apa? Saya ini baca. Jadi apakah filsafat itu menempati posisi yang lebih progresif sebenarnya dibandingkan sains? Karena kan sains itu sains benar sampai salah, sains berubah kalau salah. Sedangkan kalau filsafat mungkin tidak seperti itu. Ya. Oh iya, ironis. Saya rasa tergantung filsafat yang mana ya. Filsafat itu luas. Pasti ada yang menciptakan klaim-klaim yang mutlak, tapi juga ada yang lebih
lebih hati-hati. Jadi saya rasa tergantung posisi filsafat yang mana, ya kadang bisa lebih progresif, ya kadang enggak begitu ya. Yang pertanyaan kedua ini lebih menarik, jika strukturnya begini, jadi kemungkinan emergent properties itu bagaimana? Ini banyak yang beda-beda. Jadi ada yang mengatakan bahwa justru kesadaran itulah, emergence itulah sebetulnya struktur yang nyata yang menginterpretasi semua. Itu jadi sebetulnya mirip seperti critical idealisme-nya Neo-Kantian Marburg sebetulnya. Ya. Tapi juga ada yang posisi bilang tidak, justru kesadaran itu adalah sesuatu yang non struktural di samping struktural begitu. Jadi itu keduanya itu adalah komplementer. Jadi di sini sebetulnya ada sifat dualismenya Cartesian sini agak nyelinap masuk lagi ya kalau menurut saya. Jadi ini jawaban setiap orang berbeda, tapi ini memang menarik bagaimana orang meletakkan consciousness ini. Setiap filsuf mempunyai solusi yang beda-beda. Baik, Pak Arvin. Ini saya rasa pertanyaan pertama juga sangat menarik untuk Pak Fitzgerald. Ini pertama kan ditanyakan tadi statement dari Pak Arvin adalah sains benar sampai salah, kemudian sains berubah kalau salah. Kalau yang seperti itu juga mungkin nggak di filsafat, Pak Fitzgerald? Apakah kalau misalnya kita ganti sains menjadi filsafat, kita bisa bilang filsafat benar sampai salah, filsafat berubah kalau salah itu, kalau dalam pandangan Fitzgerald, Pak Fitzgerald gimana? Iya. Itu menarik ya. Iya. Tapi benar salah itu kan sebenarnya mengandaikan ada ukuran tertentu ya yang mau dipakai gitu ya. Nah dalam sains itu benar salah itu mengacu kepada realitas gitu ya. Misalnya semua angsa berwarna putih sampai ditemukan angsa berwarna hitam ya. Ternyata di Australia memang ada angsa berwarna hitam gitu ya. Lalu pernyataan itu salah gitu ya. Karena realitas itu membantahnya. Tetapi dalam filsafat, kebenaran dan kesalahan dalam filsafat itu kan lain. Kebenaran dalam atau kesalahan dalam filsafat itu lebih mengacu kepada tidak meyakinkan atau sangat meyakinkan gitu ya. Karena filsafat kan ilmu yang berargumentasi gitu ya. Filsafat itu ilmu yang berargumentasi. Jadi apakah argumentasinya meyakinkan atau tidak, itu masalahnya sekarang ya. Misalnya kita lihat misalnya teori keadilan ya. Mengapa muncul berbagai macam teori keadilan? Karena teori-teori yang ada dianggap sudah tidak meyakinkan lagi, sudah tidak memadai ya. Lalu para ahli mencari teori keadilan yang dianggap lebih memadai misalnya ya. Contohnya dulu katakanlah Karl Marx itu berbicara mengenai keadilan bahwa semua orang harus sama gitu ya. Pada zamannya itu meyakinkan ya. Tetapi dalam perkembangan kemudian para ahli merasa itu tidak meyakinkan lagi atau tidak dapat lagi diterima gitu ya. Lalu muncul misalnya orang-orang seperti John Rawls itu mengkonstruksi sebuah teori keadilan yang liberal gitu ya. Ya, itu diterima ya. Tetapi karena pengalaman manusia berkembang ya, lalu itu membuat jawaban-jawaban lama itu sudah kurang meyakinkan. Lalu orang mencari jawaban-jawaban baru ya atas pertanyaan-pertanyaan yang sama sebenarnya. Dari dulu-dulu ya. Dari dulu Plato udah bicara mengenai teori keadilan. Adil itu adalah kalau setiap orang melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan fungsinya ya. Itu sebenarnya. Tetapi karena pengalaman manusia berkembang, pengetahuan berkembang, lalu jawaban-jawaban lama itu tidak lagi memadai dan meyakinkan, lalu orang butuh mengkonstruksi teori keadilan yang lain gitu ya. John Rawls juga menjadi kurang meyakinkan, lalu muncul teori keadilan yang lebih pluralistik misalnya ya. Komunitarisme itu alternatif untuk itu. Jadi agak berbeda dia filsafat dan sains dalam melihat mengenai kebenaran ya. Kebenaran dalam filsafat itu lebih mengacu pada apakah argumen itu masih cukup meyakinkan atau tidak. Kurang lebih seperti itu Bung Banin ya. Baik. Mungkin saya bisa juga buat kayak, silakan. Saya mau tambahkan. Dan saya rasa dalam hal ini filsafat dan sains ini saling membutuhkan karena datanya mungkin dari sains untuk pengukurannya, tapi interpretasi dari data itu mau tidak mau itu adalah kerangka teoritis yang bersifat filsafat begitu kan. Jadi seperti Pak Fitz bilang, kalau dulu pada zamannya Karl Marx itu teori misalnya sosialisme dan komunisme itu sangat meyakinkan.
tapi sewaktu dipraktekkan itu menjadi bidang political science, begitu kan? Sewaktu di political science dipraktekkan, terus orang dapat data, boleh dibilang dari realita. Ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Yang yakin ya bilang, oh ini Marxisme harus dimodifikasi, diperlunak misalnya. Yang tidak yakin, oh ini salah, kita buang, kita ganti dengan kapitalisme. Dan di sini kita bisa lihat ada data dan juga kerangka filsafatnya juga bisa dimodifikasi. Jadi saya rasa dari sini antara filsafat dan sains ini adalah sangat komplementer. Ya. Oke, baik. Wah, ini jadi aneh ya, sedikit mengulang diskusi kita tadi ya. Ini berarti kayak, tapi seru ini sebenarnya. Tapi ada satu pertanyaan lagi, karena tadi cukup bold juga, artinya kita masih membutuhkan ilmu sebenarnya untuk itu. Tapi perlu ya, mungkin bukan berlandas, tapi hanya perlu mungkin. Oke, mungkin kita masih ada 5 menit lagi terakhir. Ini ada satu pertanyaan lagi. Saya rasa ini untuk kedua pembicara karena sifatnya cukup umum. Ini saya juga post di comment section. Bahasa keseharian kita sudah kadung didominasi oleh bahasa sains yang konon saintifik, klaimnya. Dan pemahaman atau penerjemahan ilmu dan ilmiah pun begitu sains, ilmu saintifik ilmiah. Sehingga misalkan seni didampingi filsafat juga sulit dipahami. Bahasanya karena jauh dari keseharian yang sudah kadung didominasi bahasa sains, saintifikasi bahasa sehari-hari. Nah, untuk kedua pembicara, apakah masih mungkin masih ada kesempatan atau ruang bagi bahasa selain sains dalam keilmuan kita? Oh, ini menarik. Ya. Kalau menurut saya malah kebalik. Kalau menurut saya, filsafat itu tradisi yang sudah ribuan tahun, sains baru belakangan aja berapa ratus tahun. Malahan bahasa-bahasa filsafat itu dipakai ke sains. Ini perbedaan Sprachspiegel ininya Wittgenstein ya. Ini yang membuat masalah sebetulnya. Jadi misalnya topik kesadaran yang memiliki sifat fenomena, memiliki sifat afektif itu ditarik ke sains terus dikaji dengan alat scan MRI begitu. Ini menurut saya problem. di sini problem bahasanya boleh dibilang malahan kita sains mengambil filsafat begitu mendefinisikan dengan sains dan orang terus persepsinya sains keren gitu kan, jadi langsung terima dan melawan filsafat. Kebalik, ini ibunya dari filsafat dulu nih asalnya begitu. Ini jadi harus didialogkan bagaimana language game framework dari yang sains menggunakan metode empiris dengan yang bahasa-bahasa lain yang filsafat yang lebih luas, itu bagaimana bisa disinkronkan. Saya rasa ini dibutuhkannya dialog antar keduanya. Baik, terima kasih Pak Arvin. Kalau Pak Fitz bagaimana atas pertanyaan tadi? Itu mungkin ya ada benarnya yang dikatakan Bung Banin ya. Jadi sekarang bahasa kita didominasi oleh bahasa sains, bahkan lebih sempit lagi. Sekarang sains itu menjadi identik dengan teknologi ya. Sains itu sangat identik dengan teknologi ya. Jadi perkembangan sains juga sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi ya. Jadi itu hampir dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Dan ya mungkin dalam beberapa hal memang bahasa kita ditentukan oleh bahasa sains ya, tetapi apa yang dikatakan oleh Bung Arvin juga menurut saya tadi benar juga ya, bahwa bahasa filsafat juga sangat menentukan bahasa sains gitu ya. Contoh paling konkret itu adalah atau bahasa-bahasa klasik ya. Nama-nama virus corona sekarang kan juga menggunakan bahasa-bahasa Delta segala macam itu Alpha. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa lama-kelamaan memang karena gini, sekarang hampir tidak ada lagi bidang kehidupan kita yang tidak diintervensi oleh sains ya. Yang tidak lagi menggunakan katakanlah kosakata atau metode-metode sains misalnya. Bahkan cara kita makan, cara kita tidur juga itu juga ditentukan atau dipengaruhi sedikit banyak oleh hasil-hasil penelitian ilmiah gitu ya, bahwa tidur yang baik misalnya perlu telungkup sesekali gitu ya. Itu kan untuk membuat paru-paru lebih berkembang misalnya seperti itu kan juga hasil penelitian sains ya. Jadi memang dominasi bahasa sains dalam bahasa keseharian kita itu dan juga teknologi ya, itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Dan kalau dikatakan apakah masih mungkin bahasa yang lain ya, dan itu mungkin salah satu kesulitannya untuk membebaskan kita atau membuka sedikit ruang terhadap bahasa-bahasa lain di hadapan dominasi bahasa ilmiah
scientific, teknologis dalam kehidupan kita ya. Lama-kelamaan memang kita menjadi sangat dikuasai sains gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Fitz. Ini sebenarnya masih ada 5 menit ini. Kalau misalnya mungkin boleh, ada yang satu mungkin teman-teman mau raise hand untuk ngomong open mic. Tapi cepat aja ya, 1 menit aja pertanyaannya, nanti kemudian mungkin kemudian kita bisa selesai pas 19.45. Ada yang mau, tadi kayaknya Samuel tadi ada yang mau raise hand. Tadi Samuel ya? Tuh Firdaus. Oh gitu, Firdaus Nusur. Oke, silakan. Mungkin bisa dibantu untuk biar bisa open mic. Singkat saja ya, Mas Firdaus, mohon maaf karena waktunya sudah ini apa mepet ya. Tapi silakan. Baik, terima kasih Mas Banin. Pertanyaan untuk Pak Sitorus. Jadi begini, itu kan kalau menurut saya itu sains dan filsafat saling mempengaruhi begitu, karena teori sains juga perlu pengujian dari filsafat untuk mengganggu kemapanannya begitu. Sedangkan filsafat yang tidak bereksperimen dan tidak mengkonstruksikan formula-formula matematis begitu, itu kan saya rasa dari teori-teori sains yang ada itu Pak, itu bisa menginspirasi, bisa memberi masukan terhadap para filsuf dalam ranah berpikirnya begitu. Jadi semacam bukan tuntunan, salah satu inspirasi saja. Jadi ada pengaruh 2 arah begitu. Kalau tadi jawabannya tidak, itu saya agak kurang setuju. Itu mohon tanggapannya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Mas Firdaus. Silakan Pak Fitz. Oke, terima kasih Bung Firdaus ya. Jadi maksudnya tadi saya mengatakan apakah filsafat perlu berlandaskan sains? Artinya apakah filsafat, kalau saya memahami pertanyaan yang menarik dari panitia itu ya, apakah filsafat perlu mendasarkan refleksinya dengan bertolak dari hasil-hasil sains? Ya menurut saya tidak perlu ya. Bahwa filsafat perlu memberikan perhatian kepada perkembangan baru dalam sains itu tentu sangat wajar ya. Sehingga dia bisa juga tidak ketinggalan zaman dalam melakukan refleksi misalnya. Kalau kita melihat sejarah filsafat itu banyak filsuf yang melakukan refleksi ya dengan meniru atau menggunakan metode-metode sains misalnya ya. Jadi filsuf yang baik tentu bukanlah filsuf yang sama sekali tidak peduli kepada perkembangan sains. Justru perkembangan baru dari sains itu bisa membantu kita dalam melakukan refleksi. Contoh paling nyata untuk ini adalah Immanuel Kant sendiri yang hari ini banyak kita bicarakan. Metode Immanuel Kant dalam membantu dalam mengkonstruksi metafisikanya itu bagaimana dia sampai kepada kategori-kategori transendental itu sungguh-sungguh diakui oleh Immanuel Kant sendiri. Dia sebenarnya menggunakan metode Newton. Artinya bertolak dari pengalaman, lalu mencari yang universal dari pengalaman itu ya, mengkonstruksi semacam hipotesa dari situ, lalu memverifikasi lagi bagaimana hipotesa itu dalam kenyataan gitu ya. Itu diakui oleh Immanuel Kant sendiri dalam bukunya ya, bahwa saya di sini menggunakan metode Newton gitu ya dalam mengkonstruksi sistem metafisika dia gitu. Jadi banyak filsuf yang mendapat inspirasi dari penelitian-penelitian ilmiah, tetapi bukan berarti dia mendasarkan diri dari penelitian-penelitian ilmiah. Begitu komentar saya. Baik, terima kasih banyak Pak Fitz. Teman-teman, terima kasih banyak, kita sudah sampai di penghujung acara sesi ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum bisa open mic dan juga untuk yang belum terjawab pertanyaannya. Saya kira untuk pertanyaan yang memang untuk serius ingin ditanggapi oleh 2 bicara ini bisa langsung menghubungi email. Boleh ya Pak Fitz dan Pak Arvin, kalau mungkin ada pertanyaan tentang hari ini bisa menghubungin ke emailnya. Saya rasa tinggal di Google saja nama Pak Fitzgerald sama Pak Arvin, nanti pasti ada emailnya di sana. Terima kasih teman-teman untuk acara ini. Terima kasih buat kedua pembicara. Terima kasih Pak Fitz atas materinya dan terima kasih untuk Pak Arvin juga atas materinya juga. Terima kasih banyak dan untuk teman-teman atas nama Ahnaf, Kim Karna dan Bona Hasan, teman-teman bisa masuk, bisa memberikan nomor teleponnya ke panitia, nanti bisa punya kesempatan untuk ikut kuis filsafat dengan total hadiah
yang cukup banyak. Saya lupa berapa, 800 juta. Ya. Oke, setelah ini saya pamit undur diri. Akan dilanjutkan di sesi berikutnya, Logika Ilmu-Ilmu Nusantara oleh Pak Stefanus Junatan, yang akan dimoderatori oleh Alino Utomo, dan mungkin juga bersama dengan sama Bung Syarif Maulana. Saya oper, Bung, ya.